Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Irfan Soleh, Guru SD Nisang 1. Baik, kali ini saya akan berbagi kembali tentang PTS IPAS kelas 4 ya, atau asesmen tengah semester ya, yaitu di kurikulum Merdeka. Materinya adalah di kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, ini pelaksanaannya adalah kemarin hari Selasa tanggal 12 September 2023. Waktunya jam 9.45 sampai 11.15 atau 90 menit. Ya, soalnya seperti kemarin, yaitu ada pilihan ganda, multiple choice, ulangi, pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, kemudian ada pasangkan, ada soal hot juga ya. Baik, langsung saja nih ya, soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar ya, gambar tanaman, gambar tumbuhan ya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup di bumi ini. Seperti pada manusia yang memiliki bagian-bagian tubuh, tumbuhan juga memiliki bagian tubuh. Berdasarkan gambar di samping, bagian tubuh tumbuhan yang ditunjukkan nomor 1, 2, dan 3 adalah ini. Perhatikan nomor 1. Ini nomor 1 apa ini? Ya, lihat nomor 1. Saya ulangi. Ya, ini nomor 1 adalah gambar apa, anak-anak sekalian? Ya, nomor 1 ini adalah paling bawah, berarti gambar akar ya. Ini adalah gambar akar ya. Gambar apa? Gambar akar ya. Baik. Ya, berikutnya adalah ke atas kedua. Dua ini adalah gambar, ini jelas tahu ya anak-anakku ya. Ini adalah gambar daun. Lanjut 3 ini adalah gambar batang ya. Berarti nomor 1 akar cari. Nah, ini 1 akar, 2 daun, 3 batang. Berarti jawabnya adalah C. Ya, ini adalah jawabnya C ya, seperti itu. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Iya. Setiap bagian tubuh makhluk hidup pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Begitupun juga bagian tubuh tumbuhan yang memiliki fungsinya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dari tumbuhan tersebut. Di bawah ini pernyataan yang benar ya. Jadi pernyataan yang benar mengenai fungsi bagian tubuh tumbuhan adalah nih, akar. Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dalam tanah. Betul? Ya, betul. Ini pelajaran yang paling mudah sekali ya. Akar itu menyerap air dan zat hara. Berikutnya adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pertumbuhan. Benar? Benar lagi ya. Yaitu apa namanya? Putik dan benang sari. Berikutnya, batang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Lah, kalau ini tidak benar, ini batang bukan sebagai tempat fotosintesis, ini salah. Batang itu adalah tempat apa? Batang itu adalah sebagai penopang atau penyangga pohon agar tetap kokoh berdiri ya. Di antara seperti itu juga bisa mengalirkan makanan dari bawah ke atas ke seluruh tubuh, dari akar ke seluruh tubuh ya. Itu adalah fungsi dari batang. Baik, selanjutnya adalah buah. Ya, kalau fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah fungsinya dari daun ya, seperti itu. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Benar? Ya, benar sekali. Buah tempat menyimpan cadangan makanan ya. Buahnya itu kalau seperti sekarang ini ada musim jambu, ya jambu itu sebagai tempat cadangan makanan. Itu yang di atas kelihatan ya, mangga. Yang di bawah juga ada. Yang di bawah itu adalah wortel ya, itu di bawah cadangan makanan dan seterusnya. Baik, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 3. Salah satu bagian tumbuhan adalah daun. Daun umumnya berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil atau zat hijau daun ya. Ada beberapa bentuk daun yang berbeda-beda pada tumbuhan. Di bawah ini pasangkan gambar daun dengan bentuk daun yang sesuai. Kita pasangkan ya. Nah, ini adalah gambar apa nih? Nah, ini adalah gambar daun, sisiknya seperti sisik ikan. Nah, artinya berarti menyirip. Berarti apa? Ini menyirip. Kalau menyirip berarti di sini. Nah, pasangkan aja, langsung tarik ke sini. Nah, tulang daunnya menyirip. Berikutnya, kalau yang ini adalah daunnya bentuknya seperti jari. Nah, seperti jari tangan kita ini ya. Ini lihat ini seperti jari. Maka mana menjadi tulang daun menjari. Kemudian berikutnya adalah ini tulang daun apa ini? Nah, ini adalah tulang daun, ini bentuknya sejajar nih, perhatikan ya. Ini lurus sejajar terus ini. Nah, sini kan sejajar terus, maka namanya tulang daun sejajar. Contohnya pada tanaman padi seperti ini. Nah, dilihat ya di sawah itu ya. Kemudian tanaman tebu juga seperti ini ya.
Berikutnya yang ketiga ini, yang keempat nih ya. Ini tulang daun bentuknya apa? Melengkung ya. Ini melengkung ya. Melengkung, cari melengkung. Ya, ini melengkung berarti sini. Nah, contohnya adalah daun sirih. Nah, sirih itu melengkung ya. Itu anak-anakku ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Salah satu bagian tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki bagian-bagian tersendiri yang berguna dalam proses perkembangbiakan. Nah, ini adalah bunga. Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 yang ditulis ini ya. Ya, yang cari tahu yang paling mudah aja dulu. Contohnya, ini nomor 1 pasti kan gampang, ini di bawah nih. Itu adalah kelopak bunga. Jadi nomor 1 itu kelopak bunga. Pasangannya ke sini seperti itu ya. Gampang kan? Ini nomor 2. Nomor 2 itu warnanya cerah. Ini ya nomor 2. Ini yang lebar warna-warni itu nomor 2. Nomor 2 ada apa? Berarti dia adalah mahkota bunga. Nih, nomor 2 itu mahkota bunga. Ini ya. Berikutnya yang nomor 3. Yang 3 ini adalah bawah nih ya. Bawah nih 3 itu biasanya namanya putik ya. Buah putik. Putik itu disebut juga sebagai alat kelamin jantan ya. Berarti 3 putik ya. Ini 3 putik. Kemudian yang keempat itu di atas benang sari. Ini kepala sari, bawahnya benang sari. Ini yang nomor 4 nih ya. Berarti nomor 4 itu adalah benang sari. Dikenal juga sebagai alat kelamin betina atau jantan. Ayo. Tadi benang sari itu adalah alat kelamin betina ya. Kalau putih tadi jantan. Seperti itu ya. Jangan sampai terbalik. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nomor 5 ini ya. Proses disebut dengan fotosintesis. Membuat makanan sendiri namanya fotosintesis karena daya 7 daun ya. Berilah tanda centang untuk pernyataan di bawah ini. Diberi tanda centang pada pernyataan di bawah. Baik, proses fotosintesis dapat terjadi jika ada cahaya matahari. Fotosintesis ada cahaya matahari benar? Benar, karena fotosintesis pasti memerlukan cahaya matahari dan apa? Dan karbon dioksida. Hasilnya adalah karbohidrat dan oksigen. Baik, bahan yang diperlukan untuk fotosintesis adalah ini sudah ada ya. Bahan yang diperlukan untuk fotosintesis adalah oksigen. Salah, oksigen itu adalah hasilnya ya. Hasilnya itu adalah oksigen. Berarti ini salah. Kalau bahannya tadi apa? Cahaya matahari dan karbon dioksida. Berikutnya, karbohidrat adalah salah satu yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Betul ya ini ya. Tadi hasilnya adalah karbohidrat ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor berapa? Setelah nomor 5 adalah nomor 6. Kita cari nomor 6 ya. Kita cek nomor 6. Iya. Ketika seekor serangga hinggap di sebuah bunga, maka akan terjadi sebuah penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon disebut dengan penyerbukan. Ya, penyerbukan itu ada 4 macam: sendiri, tetangga, silang, dan pestar. Kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik tetapi masih ini ya, ke bunga lain masih dalam satu pohon, namanya tetangga. Namanya apa? Tetangga. Tetapi kalau dalam satu bunga nanti baru sendiri, seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 7. Setelah selesai makan nasi goreng, Ani memindahkan beberapa barang dari meja makan ke dapur. Piring, sendok garpu, dan juga air minum di dalam gelas. Di antara benda tersebut yang berbentuk cair ya, gampang ya, pokoknya bentuknya cair. Bentuk zat ada 3 wujudnya: cair, padat, gas. Nah, yang cair itu ya berarti ya air ini ya. Cair itu ya air ya. Kalau piring, garpu, sendok itu bentuknya padat. Baik, kita lanjut. 8. Tony sedang memegang sebuah benda. Benda tersebut bersifat kaku, ditempatkan di mana saja, berbentuk sama. Saat kejatuhan benda tersebut, kaki Tony pasti terasa sakit. Tony sedang memegang benda yang berwujud apa? Ya, ternyata memegang sebuah benda, bendanya bisa dipegang, kemudian sifatnya adalah kaku. Yaitu apa? Pasti benda padat. Contoh memegang batu. Nah, padat kan, batu bata. Nah, nanti kalau kena jatuh ke kakinya
pasti akan sakit ya. Baik, nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan salah satu sifat materi atau benda cair, yaitu A. Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. B. Mengalir ke segala arah, mengalir di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bersifat keras dan kuat. Nah, ini gambar di samping adalah ini sifat cair ini. Ini A sifat cair, B kemudian C dari tempat tinggi tempat lebih rendah ini juga sifat cair, tetapi harus dilihat dari gambar. Ternyata harus disesuaikan dengan gambar ini. Nah, ini adalah gambar air di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Gambar air di mangkok, bentuknya seperti mangkok. Gambar air di botol, bentuknya seperti botol. Berarti bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya ya. Baik, lanjut nomor berikutnya, nomor 9, terus sekarang nomor 10 ya, nomor 10 ya. Untuk persiapan ulang tahun adiknya, Yoga meniup banyak balon warna-warni. Balon tersebut awalnya hanya sebuah karet yang tipis. Setelah ditiup Yoga, balon tersebut menjadi mengembang. Jadi balon tersebut menjadi mengembang karena berisi udara. Isinya udara. Udara adalah salah satu contoh materi benda gas. Udara termasuk benda gas. Di bawah ini pilihlah dengan memberi centang karakteristik benda gas. Berarti ciri-ciri benda gas ya. Bentuknya tetap dan keras. Nah, betul apa salah? Nah, kalau bentuknya tetap dan keras seperti soal tadi sebelumnya, ini adalah miliknya benda padat. Berarti bukan, salah ya. Berikutnya, tidak dapat dilihat dan dipegang, hanya bisa dirasakan. Nah, ini ya. Udara, apakah bisa kamu pegang? Tidak bisa. Dirasakan? Bisa. Udaranya panas. Oh ya, udaranya sejuk ya, bisa dirasakan. Berarti ini adalah termasuk sifat gas. Menekan ke segala arah, ya ini tadi ditutup ke balon. Balon ada yang warnanya, balon bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang balon seperti ini, ya itu menekan seperti ini. Ada yang balonnya bentuknya seperti gitar, kan ada bermacam-macam. Berarti dia bentuk akhirnya menekan ini kemana-mana dia bisa. Berarti menekan segala arah. Iya. Bentuknya misalkan adanya, ya bentuknya misalkan adanya. Yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang balon di lungker-lungker gini kan ada juga tuh. Ya, bentuk seperti ini berarti bentuknya menyesuaikan wadah. Ulangi, bentuknya menyesuaikan wadahnya juga benar ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 11. Fitri membeli sebuah es krim coklat di warung depan rumahnya. Beli es krim coklat di warung depan rumahnya. Ketika akan dimakan, dia teringat belum mengantarkan buku temannya yang dia pinjam. Akhirnya Fitri meninggalkan es krimnya dan mengantarkan buku terlebih dahulu. Setelah kembali, ternyata es krim Fitri telah mencair. Peristiwa ini yang sesuai dengan berjalan wujud mencair adalah es krim awalnya padat, dan setelah padat ditinggal pergi, lama-lama menjadi mencair. Apa peristiwa yang serupa dengan ini? Ya, mentega dipanaskan di wajan. Mentega bentuknya padat pertama, kemudian setelah dipanaskan menjadi cair. Ya, berarti itu sama dengan peristiwa es krim ini ya. Lilin dinyalakan dengan api. Lilin awalnya padat, kemudian setelah dinyalakan lama-lama meleleh, airnya menjadi mencair. Pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari akan kering. Nah, pakaian awalnya kering itu berarti ada airnya, kemudian lama-lama kering tidak ada airnya, itu namanya menguap. Ya, jadi tidak termasuk mencair. Coklat batang dipanaskan. Nah, ini kemarin kamu pernah praktek ya, beli makanan coklat di kantin, kemudian coklatnya kamu biarkan di tempat terbuka, dikena panas cahaya matahari, terus kamu lihat meleleh ya, berarti ternyata awalnya padat bisa menjadi meleleh, berarti mencair juga ya. Coklat batang dipanaskan menjadi akan mencair juga. Baik, 12 ya. Perubahan wujud pada suatu materi dapat terjadi karena ada energi kalor. Kalor itu adalah panas. Energi kalor merupakan energi yang mengalir dari materi yang memiliki suhu lebih tinggi ya ke materi yang bersuhu lebih rendah. Dibanding perubahan wujud materi yang memerlukan kalor. Nah, memerlukan kalor yang mana? Mengembun, menyublim, menguap, mencair. Pilih yang mana yang ya, perhatikan ini mengembun. Kalau mengembun itu biasanya terjadi di pagi hari ya. Pagi hari kita keluar ke lapangan rumput, nanti di rumput ada airnya, itu adalah proses dari mengembun. Atau kita beli es teh misalkan di gelas, kita pegang, kita biarkan sementara waktu, di gelasnya tiba-tiba muncul bintik-bintik
uap air lah, itu juga termasuk bagian dari mengembun. Nah, kalau itu berarti dingin, bukan butuh yang bersuhu tinggi ya. Kalau butuh kalor, menyublim ya. Menyublim itu contohnya apa? Kapur barus atau kamper itu ya. Kamu letakkan di almari, lama-lama akan habis sendiri. Nah, itu apalagi kalau cuacanya panas akan cepat habis. Berarti menyublim termasuk membutuhkan ini ada energi kalornya ya. Berikutnya menguap. Nah, apalagi menguap. Menguap itu lihat ibumu saat memasak air di dapur ya. Nah, setelah dimasak lama-lama akan menguap. Bahkan ada apa namanya, kadang-kadang timbul bunyi ngik ya, itu juga bisa menguap. Itu karena ada panasnya yang tinggi, itu namanya menguap ya. Berikutnya itu berarti menguap membutuhkan energi kalor. Mencair. Mencair sama tadi, khususnya pada yang di depan tadi es krim nih ya. Es krim dia tinggalkan pergi lama-lama akan mencair, itu karena ada panasnya juga, energi kalornya juga. Jadi jawabnya adalah menyublim, menguap, dan mencair. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Setiap materi di bumi ini dapat berubah wujud menjadi wujud materi yang lain. Ada yang memerlukan kalor, ada juga yang melepas kalor. Di bawah ini hubunganlah antara perubahan wujud benda dengan contohnya sesuai. Sebentar ya. Selanjutnya kembali. Mencair, menguap, membeku, menyublim ya. Ternyata kalau kalian belajar itu soal selalu saling ada keterkaitan antara soal yang di belakang sama soal yang di atasnya ya. Baik, mencair tadi, mencair sudah ada contohnya es krim tadi ya. Lalu mencair contoh di sini apa kita cari? Mencair ini yang cocok itu yang paling cocok dengan mana ini? Dari pilihan yang ada ya, ini mencair tadi ada pilihan berikutnya adalah mentega. Saya ulangi, mentega yang dipanaskan. Itu tadi kan mencair ya. Berikutnya kalau menguap, tadi menguap sudah diterangkan, yaitu menguap itu memasak air. Ya, di sini, nah ini serupa dengan ini. Pembuatan garam dari air laut ya. Air laut pembuatan garam dari air laut. Air laut dipanaskan, airnya menguap ya, kena cahaya matahari nanti akan menjadi garam. Kemudian membeku. Nah, ini gampang kalau membeku dalam, pasti kamu setiap hari ini ya membuat ini ya, air es. Air yang dimasukkan dalam freezer lama-lama akan menjadi beku ya. Kemudian menyublim tadi sudah. Menyublim itu contohnya apa tadi? Iya, bagus sekali. Kapur barus. Ya, ini ya penggunaan kapur barus. Nah, baik, lanjut nomor 14. Tony membuat es sirup di dalam gelas. Tony menuangkan sirup dan air ke dalam gelas. Kemudian ditambahkan es batu. Tony meminum setengah bagian dan meletakkannya di meja. Awalnya es batu berukuran cukup besar, lama-kelamaan es batu menjadi semakin kecil ya. Pada permukaan luar gelas menjadi basah. Padahal gelas tidak bocor. Lah, ini tadi sudah saya terangkan ini ya. Ini namanya peristiwa mengembun tadi ya, sudah ya. Nah, baik, berilah tanda cinta pada perubahan wujud benda yang terjadi dalam cerita di atas. Nah, kita cerita di atas ya. Baik. Membeku, apakah benar ada peristiwa membeku di sini? Salah, yang ada adalah bukan membeku karena esnya besar ya, esnya ini ya, esnya besar lama-lama menjadi kecil, itu namanya mencair esnya, bukan membeku. Berarti ini jawabnya salah. Mencair lah, ini benar, es besar lama menjadi kecil baru mencair, itu benar. Lihat tadi ini mengembun, tadi ini pada permukaan gelas menjadi basah ini ya, permukaan gelas menjadi basah. Lah, ini namanya mengembun. Nah, berarti mengembun benar ya, begitu. Gampang ya, gampang sekali. Lanjut nomor 15. Bacalah cerita di bawah ini. Dodi dan Mira masing-masing membawa sebuah benda. Dodi membawa benda yang dapat dipegang dan bentuknya tetap, sedangkan Mira membawa benda yang dapat dilihat tapi tidak dapat digenggam. Benda itu harus diletakkan di dalam wadah. Bila tanda centang pada tanda sesuai dengan jelas. Dodi membawa benda padat. Apakah benar? Benda yang dapat dipegang dan bentuknya tetap. Ya, ini sudah soal di muka tadi ada ya. Dapat dipegang dan tetap itu adalah benda padat. Benar sekali. Tadi sudah di muka sudah ada. Kemudian
Kalau mira membawa benda yang dapat dilihat tapi tidak dapat digenggam, bisa dilihat tetapi tidak dapat digenggam. Apakah ini termasuk benda gas? Benda gas bisa dilihat tidak? Udara, berarti salah ya. Iya salah, karena benda apa namanya? Bendanya itu dapat dilihat ya, dan tidak dapat digenggam, bisa dilihat ya. Nah, itu contohnya air cair, bisa dilihat tapi tidak bisa digenggam. Air itu kalau digenggam pasti tumpah ya. Baik, benda yang dibawa mira dapat mengalir. Air benar ini ya. Baik, seperti itu ya. Jadi semuanya saling keterkaitan. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Ya, ini soal 16 sudah mulai soal hot ya, Baik. Setelah melakukan fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan karbohidrat yang berfungsi untuk pertumbuhan tumbuhan. Kelebihan dari karbohidrat tersebut bisa disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah dan umbi. Umbi itu disimpan dalam akar. Sebagian tiga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi. Nah, ini ya. Baik, makanan tadi dalam soal sebelumnya sudah ada itu yang disimpan dalam bentuk umbi tadi sudah saya sebutkan adalah yaitu wortel, yaitu apa? Wortel. Berikutnya selain wortel apa lagi? Nah, ada lagi tuh yang buat ibumu masak di dapur ya. Apa namanya? Bawang, brambang itu ya namanya umbi ya. Itu namanya umbi lapis. Nah, artinya brambang, bawang itu di bawah. Selain itu ada lagi yang tadi bentuk daunnya itu singkong, menjadi ya. Nah, singkong, ubi ya itu termasuk dalam bentuk umbi. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini gambar tanaman dari kecil sampai besar ya. Tumbuhan mengalami perubahan dalam proses pertumbuhannya seperti pada gambar di atas. Jelaskan proses pertumbuhan tumbuhan di atas menggunakan bahasa kalian sendiri. Jawab. Nah, bahasa sendiri ya. Berarti kalian tinggal nulis saja. Ini pertama pasti dari biji tumbuh menjadi kecambah, agak besar-besar lagi ada daunnya kecil-kecil, kemudian daunnya semakin lebat-lebat, kemudian semakin tambah besar ya, semakin besar ini akarnya semakin kokoh, batangnya semakin besar, daunnya semakin lebat, kemudian terakhir ini tidak hanya itu, ada mulai tumbuh buahnya ya, pakai bahasa sendiri seperti itu aja ya. Jadi cara gampangnya adalah seperti ini. Biji akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian setelah ditambah menjadi tumbuh ada daun-daunnya ini ya. Maka semakin lama batangnya akan semakin besar dan semakin tinggi. Kemudian daunnya juga semakin banyak dan pada akhirnya akan berbuah. Nah, seperti itu ya. Gampang kan? Gampang. Silakan ditulis pakai bahasa sendiri. Baik, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 18 ya. Baik. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Sebutkan 3 contoh materi berwujud gas. Nah, tadi sudah ada di depan ya, materi berwujud gas itu apa tadi? Tadi bernapas menggunakan apa? Nah, menggunakan udara. Udara itu wujud gas ya, menggunakan udara. Selain itu, kalian berangkat sekolah diantar ayah ibu naik apa? Naik motor kan? Iya, naik motor. Kemudian kalau dihidupkan di belakang knalpotnya itu ada apa? Ada asapnya. Ya, itu asap termasuk juga benda gas. Ya, seperti itu, gampang kan? Berarti 3 contoh benda gas itu seperti tadi. Contohnya apa tadi? Tulis ya, asap. Pertama asap. Nah, asap dari kendaraan itu ya namanya gas. Kemudian udara gas atau angin itu ya. Itu namanya juga bentuk gas. Nah, seperti itu ya. Baik. Uap air juga gas. Berikutnya kita lanjut nomor 19 ya. Air adalah contoh materi yang berbentuk cair. Selain air ada juga sirup, minyak goreng, dan oli. Setiap materi memiliki karakteristik yang berbeda. Sebutkan 3 karakteristik ciri materi yang berwujud cair ya. Ciri-ciri tadi sudah ada di pilihan ganda apa tadi, soal di atas tadi ya, pilihan ganda atau apa tadi ya, yaitu air. Nah, air cair kan contohnya tadi air pasti mengalir dari tempat tinggi yang ke rendah. Seperti contohnya adalah air terjun. Nah, nanti contohnya air terjun itu mengalir dari tempat tinggi yang rendah. Kemudian tadi ada contoh air di botol, di gelas, di gelas, di botol, di mangkok ya, berarti
Apa itu sifatnya? Berarti air menempati tempat sesuai wadahnya. Bentuknya bentuk air sesuai wadahnya. Bentuk air sesuai wadahnya, kan seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi enggak? Ada lagi tadi contohnya miras sama apa tadi. Air ternyata tidak dapat dipegang ya. Air dapat dilihat tetapi tidak dapat dipegang. Itu adalah contoh air ya. Dan cari yang lain lagi silakan. Gampang ya? Gampang sekali. Baik, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 20. Nah, terakhir nih ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini memasak 0 menit 10 menit. Air dimasak lama-lama mendidih ya. Dalam proses memasak air di atas terjadi perubahan wujud benda. Apa jenis perubahan wujud benda yang terjadi pada gambar di atas? Jelaskan penyebab perubahan wujud tersebut. Nah, tadi sudah ada ya. Contoh ini namanya menguap tadi ya. Air setelah memasak kemudian lama-lama menjadi mendidih ya. Mendidih itu terjadi proses penguapan, namanya menguap kan tadi sudah ya. Berarti ini perubahan wujudnya adalah menguap ya. Perubahan wujud benda adalah menguap dari cair menjadi gas kan seperti itu ya. Orang dari cair menjadi uap air ya, seperti itu ya. Itu namanya menguap seperti itu. Di sini ada suhu panas yang tinggi sekali, artinya melepaskan kalor sehingga bisa berbentuk uap air ya, seperti itu ya. Tinggal nanti ditulis sesuai bahasa kalian sendiri. Gampang ya? Ya gampang sekali ya. Itu anak-anak sekalian, pembahasan materi IPAS asesmen tengah semester pada kali ini. Mudah-mudahan kalian tambah paham, tambah mengerti, tambah bersemangat dan belajar. Semoga kalian sukses semua, nilainya bagi semua. Jangan lupa selalu belajar untuk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.